Ini adalah kelas psikologi kriminal. Guru wanita ini masih sangat muda. Dia menunjukkan kepada para siswa foto TKP. Dan memberikan gulungan lakban kepada seorang siswa perempuan. Menyuruhnya menggunakannya untuk mengikat tangan teman yang duduk di sebelahnya. Setelah mereka berkoordinasi dan menyelesaikan, guru mulai mengajukan pertanyaan. Misalkan si pembunuh menggunakan gulungan lakban itu untuk melakukan kejahatan. Kemudian jumlah lakban yang tersisa. Bagaimana si pembunuh menanganinya? Siswa bergiliran memberikan jawaban. Jika si pembunuh membuangnya, itu akan ditemukan. Jadi si pembunuh hanya bisa membakarnya atau menghabiskan seluruh gulungan lakban. Guru merasa bahwa jawaban siswa tidak bisa seperti yang akan dilakukan si pembunuh. Guru mengajak siswa yang baru saja menggunakan lakban untuk menjawab pertanyaan. Siswa perempuan ini mengatakan dia akan menyimpannya. Karena si pembunuh bisa menggunakannya untuk kejahatan selanjutnya. Itu jawabannya. Bukan karena si pembunuh ingin terus menggunakan lakban. Tapi setiap kali si pembunuh melihatnya, dia bisa mengingat saat-saat dia membunuh orang. Inilah isi kuliah yang perlu dipelajari mahasiswa. Kenangan seorang pembunuh. Guru itu juga memiliki identitas lain. Adalah konsultan psikologi kriminal Shin Jae-yi. Dia melihat foto-foto kasus baru-baru ini. Telepon Seon Jae memiliki panggilan masuk. Itu Shin Jae-yi. Dia memberinya petunjuk tentang kasus ini. Mayatnya terkubur tidak dalam. Oleh karena itu, mayat dengan cepat ditemukan oleh orang lain. Itu membuktikan bahwa polisi dapat menemukan identitas korban. Tapi mereka juga tidak dapat menemukan pembunuhnya. Memperlakukan korban seperti sampah. Memasukkan mayatnya ke dalam kantong plastik dan membuangnya sembarangan. Ini adalah cara alami si pembunuh untuk mengekspresikan emosi. Selain itu, ini adalah metode untuk mempermalukan dan membuang dengan kejam. Jae-yi berpikir kasus ini terkait dengan jatuh cinta. Seon Jae membawa Guang Ho ke TKP. Dia memberitahu Guang Ho untuk menelepon dan menghubungi keluarga dengan orang hilang di dekatnya. Tapi Guang berasal dari masa depan. Dia tidak punya telepon. Seon Jae merasa rekan satu timnya bodoh. Tapi Guang Ho juga punya caranya sendiri. Dia pergi ke pekerja sosial. Yang ingin dilihatnya bukanlah daftar orang-orang yang hilang, melainkan orang-orang yang baru saja pindah ke sini dalam sebulan terakhir. Menurut catatan orang-orang yang baru pindah ke sini. Dan klasifikasi gender sebagai perempuan dari usia 40 hingga 50 tahun. Guang Ho dengan cepat menemukan identitas korban. Tidak lebih dari 20 orang. Dia mulai pergi ke rumah orang-orang itu. Banyak orang dalam daftar masih di sini. Akhirnya, dia bertemu dengan petugas kebersihan Hotel Junghye. Dia kemungkinan adalah korbannya. Keesokan harinya, Guang Ho pergi ke tempat dia tinggal. Dia telah hilang selama sebulan untuk beberapa alasan. Di atas meja, ada foto yang diambil dari tahun 1985. Guang Ho membawa alat make-up-nya untuk memeriksa sidik jarinya. Segera setelah itu, dia mendapatkan hasil penilaian. Sidik jari dan DNA tersimpan di alat make-up. Sangat cocok dengan orang yang sudah meninggal. Akhirnya, Guang Ho juga menerima pengakuan semua orang. Dia juga ingin memberitahu semua orang tentang identitas aslinya. Tapi dia pikir semua orang tidak akan percaya apa yang dia katakan. Rekan-rekan juga menemukan bahwa dia selalu bilang ada 5 bekas di kaki korban. Sheriff mengeluarkan fotonya. Dan kaki Junghye juga memiliki 5 bekas seperti tato itu. Dia mengingat masa lalu. Pada tahun 1986 juga terjadi kasus pembunuhan yang sangat kejam. Pada saat itu, dia juga berpartisipasi dalam tim penyelidikan kasus itu. Identitas Sheriff adalah bawahan Guang Ho 30 tahun yang lalu. Dia tidak bisa menyembunyikan dugaan di dalam hatinya. Berjalan ke Guang Ho dan menanyakan kasusnya 30 tahun yang lalu. Orang-orang yang terlibat dalam penyelidikan kasus itu sangat sedikit. Dokumen kasus kemudian dihancurkan secara keseluruhan. Dia ingin tahu bagaimana Guang Ho mengetahui kebiasaan pembunuh kasus tahun itu. Dia juga ingin tahu apa hubungan antara Guang Ho dan atasannya. Mengapa mereka begitu mirip? Keduanya awalnya adalah orang yang sama. Guang Ho bahkan tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dan dibawa pergi oleh Seon Jae untuk menyelidiki kasus ini. Pria ini adalah seorang pekerja, hidup sendiri. Dia bekerja di dekat tempat ini. Dia diam-diam mencintai Junghye. Dia berpikir bahwa dia dan Junghye bisa menjadi pasangan yang dibuat di surga. Tapi wanita itu terbunuh dan tubuhnya dipotong-potong.
Sekarang, dia tersangka nomor 1. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia berpikir bahwa dia dan Jung Hye bisa jatuh cinta. Tapi dia menemukan bahwa Jung Hye jatuh cinta dengan pria lain. Suatu hari, dia pulang kerja dan kembali ke rumah. Melihatnya dan seorang pria aneh berbicara di depan hotel. Guang Ho dan Seon Jae pergi ke ruang pemantauan kamera hotel. Melihat Jung Hye pada hari dia menghilang. Dia berhenti untuk berbicara dengan seorang pria. Kasus ini menemui jalan buntu lagi. Pada saat ini, Jae Yi memanggil Seon Jae. Dia sudah melihat kamera pengintai. Dari perspektif analisis perilaku, pria itu selalu memasukkan tangan kirinya ke dalam sakunya. Jika dia menyembunyikan senjata pembunuh, dia seharusnya memasukkan tangan kanannya ke dalam sakunya. Mengapa pria itu memasukkan tangan kirinya ke dalam sakunya? Adalah untuk menyembunyikan mentalitasnya yang tertutup. Dia menduga bahwa pria itu mungkin memiliki semacam cacat di tangan kirinya. Saat ini, Seon Jae memikirkan. Pria di pabrik, tangan kirinya selalu di sakunya. Seon Jae dengan cepat menyelidiki perilaku pria itu. Pada saat ini, ia menemukan bahwa pria itu sebelumnya adalah tetangga Jung Hye. Seon Jae dengan cepat pergi ke rumah pria itu. Saat ini, tidak ada seorang pun di rumah. Rupanya tindakan mereka sebelumnya telah membuat pria itu mengantisipasi kejadian ini. Seon Jae pergi ke jembatan dekat rumahnya. Saat ini, dia berdiri di bawah jembatan dan melemparkan sesuatu ke dalam air. Guang Ho berlari ke arahnya dan menendangnya. Kemudian polisi juga datang. Dan mereka mulai mencari di bawah jembatan. Seperti yang diharapkan, sisa-sisa tubuh ditemukan. Pria di kantor polisi itu masih memasukkan tangan kirinya ke saku. Kemudian, dia mulai mengatakan yang sebenarnya. Dia diam-diam mencintai Jung Hye. Tapi Jung Hye mengkritiknya karena cacat. Dan mengatakan dia adalah orang yang menurut semua orang menjengkelkan. Saat marah, kebencian muncul di hatinya. Dia menarik Jung Hye di depan hotel. Dan ingin Jung Hye minum secangkir teh terakhir bersamanya. Kalau tidak, dia akan datang mengganggunya setiap hari. Tanpa pilihan lain, Jung Hye pergi bersamanya. Dia membawanya ke tempat terpencil di pabrik. Dia menggunakan tangan palsunya untuk mencekiknya sampai dia tercekik dan mati. Sekarang, kasusnya sudah selesai. Tapi orang yang membunuh Jung Hye hanyalah pria yang tiba-tiba muncul. Bukan pembunuh gila dari sebelumnya. Kasusnya sudah selesai. Seon Jae menelepon untuk berterima kasih kepada Jae Yi karena telah membantunya menemukan petunjuk. Anggota tim pergi makan dan minum karena kasus ini sudah selesai. Guang Ho baru saja minum beberapa gelas anggur. Dan berkata kepada Sheriff. Bocah yang biasa muntah setiap kali dia melihat tubuh. Sekarang sudah menjadi sheriff. Tapi dia hanya tamu yang datang dan pergi. Orang mengira Guang Ho mabuk. Hanya sheriff yang mendengar dan mengerti apa yang dikatakan Guang Ho. Dia berlari keluar dan mengejar. Tapi Guang Ho sudah hilang. Guang Ho pergi ke terowongan itu lagi. Sekarang, kasus ini telah terpecahkan. Dia harus pulang juga. Dia baru saja berlari langsung ke terowongan menuju dunianya.